stunting itu sama dengan kerdil, jadi gangguan tumbuh kembang. Kondisi gagal tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, healthy lover semua. Bertemu lagi dengan kita di sini dalam acara podcast Bincang Asik atau Bisik di podcast Puskesmas Grogol. Hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Baik, healthy lover semuanya, kita perkenalan dulu ya, ya. Iya, perkenalan. Kayaknya kita udah nggak asing ya. Iya. Kami berdua di sini dari Promkes, saya Nur Aini dan di sebelah saya Hayati Lupus. Bertemu lagi ya, seperti biasa. Kami dari program promosi kesehatan Puskesmas Grogol. Hari ini temanya apa? Hari ini kita akan membahas tentang cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting ya. Ini ya dalam rangka Hari Gizi Nasional juga ya. Betul ya. Dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-62 dengan tema cegah stunting dan obesitas. Jadi betapa penting sekali ya untuk pencegahan stunting ini, karena itu dijadikan tema di tahun 2022 ini. Nah, gimana Bu Nur? Apa yang harus kita bahas? Ya, iya. Sebelumnya kita akan bahas tentang apa sih stunting itu. Sekarang akan dibahas nih sama Bu Haya. Gimana kita berdua? Jadi health lover semuanya perlu tahu juga ya. Sebenarnya kan sering juga tuh stunting. Nah, ada yang sudah tahu stunting itu apa, ada juga yang nggak ngerti stunting itu sebenarnya apa sih gitu. Pengertian dari stunting sendiri gitu kan. Nah, itu kita tentang cegah stunting itu penting, ini jargon dari Menkes ya, bahwa mencegah stunting itu sangat penting sekali. Nah, stunting itu sama dengan kerdil, jadi gangguan tumbuh kembang. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi yang kronis. Jadi gangguan tumbuh kembang karena kekurangan gizi yang lama gitu, pada balita ya, bukan pada bayi ya. Bayi itu usia 0 bulan tidak bisa dikatakan itu stunting ya, karena kita tidak tahu setelah dia balita bawah 5 tahun, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh terlihat bahwa ada gangguan tumbuh kembang. Dia tuh pertumbuhannya itu berbeda dengan anak normal lainnya, mungkin lebih kecil. Dia lebih kecil karena dari 9 juta itu hampir dari 9 juta atau sepertiga balita di Indonesia itu mengalami stunting. Jadi 1/3 balita di Indonesia itu mengalami gangguan tumbuh kembang atau gagal tumbuh pada anak, yaitu stunting. Nah, apa sih stunting itu? Kan kerdil ya, sama nggak sih dengan apa, cebol ya? Ada juga kan, ada gangguan pertumbuhan karena genetik, itu biasanya namanya cebol ya, pendek cebol. Nah itu jadi si stunting ini bukan karena gangguan pertumbuhan tinggi badan saja gitu. Kalau cebol kan hanya tinggi badan ya, gangguannya. Nah ini juga terhambatnya kognitif anaknya, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi gagal tumbuh dan kembang. Jadi yang nggak hanya pertumbuhan tingginya saja, tetapi perkembangan itu dari perkembangan kognitifnya gitu ya, misalkan pertumbuhan otaknya, kemudian juga ada perlambatan atau dari setiap perkembangannya. Misalkan harusnya sudah bisa berjalan, nah ini belum bisa berjalan, sudah bisa bicara, belum bisa bicara. Nah ini juga termasuk dari gangguan kognitifnya ya, ditambah dengan pertumbuhan fisik yang terganggu, misalkan tinggi badannya itu terlihat dari secara fisik. Nah ini jadi berbeda ya dengan cebol ya. Kalau cebol biasanya itu gangguan genetik ya, mungkin dari keturunan genetiknya seperti itu, jadi mengakibatkan cebol. Tapi kalau stunting ini tidak ada hubungan dengan genetik keturunan ya, tetapi karena gangguan tumbuh kembang dari kekurangan gizi yang sangat kronis. Ciri-cirinya Ibu Nur, mungkin bisa dijelaskan juga nih ciri-cirinya. Nah,
ciri-cirinya itu kalau untuk yang stunting itu yang pertama itu terlalu pendek untuk usianya. Jadi misalnya udah umur segini, umur 2 tahun, tingginya harusnya 100 misalnya ya, ternyata kurang dari itu gitu. Oke, jadi terlalu pendek untuk usianya. Jadi usianya usianya misalkan harusnya 120 cm. Tetapi itu usianya itu normal. Nah, ini lebih pendek misalkan jadi 90 atau 80. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari stunting. Terus apa lagi? Yang keduanya itu kurangnya performa dan memori belajar. Lambat ya dia. Lambat dalam hal mencerna pembelajaran, misalkan dia dikasih dikasih misalkan diajarin itu kayak terjadi mungkin bahasanya lemot gitu ya. Jadi performa jadi udah diajarin tetapi dia tidak ingat lagi mungkin karena ada gangguan di pertumbuhan otaknya. Kemudian yang ketiga itu dia cenderung pendiam dan jarang melakukan kontak mata. Tidak atraktif ya. Jadi dia diam dan tidak atraktif dengan lawan bicara. Jadi tidak ada kontak mata dengan kita. Dia pendiam, cenderungnya menyendiri. Nah seperti itu. Jadi diam aja gitu. Terus diajak ngobrol juga dia nggak ada kontak dengan kita gitu kan. Biasanya itu ciri-ciri ya, ciri-ciri bagian dari ciri-ciri. Mungkin ada juga yang memang karakter pendiam juga lain lagi misalnya. Ada anak yang memang pendiam, mungkin dia karakteristik yang sudah ada dari kecil pendiam berbeda lagi ya. Kalau misalkan dia pendiam tetapi dia merespon, kemudian tumbuhan perkembangan fisiknya bagus, itu bukan dikatakan stunting, nggak lain lagi. Kemudian yang keempatnya itu dia sering sakit, cenderung sering sakit, anaknya jadi sering sakit, dikit-dikit batuk pilek, sedikit seperti itu sering sakit, kemudian sering dibawa ke dokter mungkin ya karena gangguan ini anak juga badannya kecil anak diem, kemudian diberikan pembelajaran juga tidak cepat menerima gitu kan. Jadi berbeda dengan anak-anak normal. Jadi sudah terlihat di sini ya kalau stunting itu seperti apa. Nah ini. Terus untuk pencegahannya Bu Haya gimana? Stunting itu biar tidak terjadi stunting, kalau kita nanti punya anak harusnya kayak gimana? Nah ini pencegahannya yang penting ya. Untuk pencegahan stunting ini yang pertama yang pasti dipersiapkan untuk ibu-ibu yang mau hamil gitu. Gizi dari ibu yang akan hamil ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi karena pertumbuhan bayi ini adalah 1000 hari kelahiran kehidupan gitu. Jadi dari mulai ibu tuh hamil, bahkan sebelum ibu tuh hamil itu sudah dipersiapkan kondisi tubuh ibunya agar selalu sehat dan memakan makanan yang bergizi seperti itu. Kemudian juga pada saat hamil gizinya tercukupi oleh ibu hamil, kemudian setelah lahir kebutuhan ASI dan MPASI-nya itu harus terpenuhi optimal. Jadi ASI diberikan selama 6 bulan, ASI eksklusif ya, tidak memberikan makan apapun selain ASI. Kemudian juga untuk MPASI-nya saat usia 6 bulan ASI eksklusif selesai dikasihkan MPASI. Nah itu juga diperhatikan, jangan asal memberikan MPASI. Ya perhatikan kandungan karbohidratnya, proteinnya, mineralnya, asupannya, yang lain kebutuhan yang memang harus dipenuhi ya. Karbohidrat, protein, mineral, protein hewani, protein nabati itu harus lengkap. Jadi kalau bahasanya itu 5 bintang, 5 bintang gitu makanan pada bayi itu ya. Untuk MPASI pendamping itu harus tercukupi, ya harus bagus. Jadi itu adalah golden age-nya, karena itu misalkan 6 bulan itu kan anak-anak itu masih mau disuapin apapun, tidak pilih-pilih rasa kan. Nah itu kita berikan yang terbaik sama kita ya. Yang terbaik berarti harus tercukupi proteinnya, kemudian
sayurannya juga harus ada seratnya, ya, mineralnya, kandungan mineralnya, kandungan karbohidratnya juga harus tercukupi. Jadi tidak sembarangan, ya. Jadi tidak sembarangan ya Bu Nur ya. Kemudian setelah tadi pada saat hamil dipersiapkan gizi ibu hamilnya, kemudian pada saat sudah lahir ASI eksklusif dan MPASI-nya bagus. Kemudian yang ketiga itu imunisasi juga harus dilengkapi. Tadi 5 imunisasi dasar ya yang harus dilengkapi pada bayi dan balita. Ini juga kan imunisasi ini untuk mencegah berbagai macam penyakit ya. Jadi kalau misalkan tidak sering sakit kan anak juga menjadi sehat dan kuat, cerdas. Kemudian yang pasti jaga kebersihan ya, biar terhindar dari anak sakit. Harus perbaikan dari personal hygiene dari ibunya dalam menyiapkan makanan, tentunya anak-anak juga dijaga kebersihannya, kemudian cuci tangan sesering mungkin. Kondisi lingkungan, sanitasi lingkungan di rumah juga harus diperhatikan. Jadi ya tidak kotor rumah itu, kemudian terhindar dari tempat sampah yang dekat. Tempat sampah harus ada jauh, sampah-sampah berserakan di rumah harus dibersihkan. Nah, itu juga menghindari sakit pada anak dan keluarganya seperti itu. Nah, itu pencegahannya sebenarnya sederhana ya. Sederhana. Nah, ini bisa dilakukan setiap ibu ya pada anaknya. Ini bisa dilakukan. Nah, kemudian juga apa hubungan stunting dengan gizi buruk? Nah, ini gimana nih Bu Nur? Stunting dan gizi buruk itu sangat erat berhubungan atau tidak? Oh iya pastinya Bu. Gimana? Karena kan tadi udah disebutin kalau stunting itu kurangnya tinggi atau panjang badan balita sesuai dengan umurnya. Nah kalau menurut dari WHO itu dia bilang kalau salah satunya itu disebabkan oleh gizi buruk yang terjadi secara terus-menerus sejak dalam kandungan. Jadi kan tadi yang disebutin itu Ibu, yang harus dipersiapkan untuk ibu yang akan memiliki anak atau akan hamil, nah gizinya harus terpenuhi sejak dalam kandungan ya. Dalam kandungan gitu. Jadi gizi anak juga waktu masih dalam kandungan juga mengalami gizi yang baik atau tidak baik gitu, tergantung asupan makanan ibu saat hamil gitu. Kalau misalkan saat hamil gizi anak di dalam kandungan itu tidak baik, misalkan ya ada berbagai masalah, mungkin ibunya yang tidak mau makan atau mungkin terjadi mual-mual, itu biasanya sangat berpengaruh terhadap janin. Itu juga akan mempengaruhi pada saat dia lahir ya. Pada saat dia lahir sangat berpengaruh, mungkin nanti aja lah digedeinnya di luar aja, di dalam biarin. Itu salah ya. Salah itu gitu. Jadi harus tetap pada saat hamil dan saat dilahirkan itu gizi harus terpenuhi. Nah ini juga berhubungan ya. Misalkan gizi buruk itu bukan berarti nanti dia stunting. Kalau gizi buruknya cepat diatasi pada saat keluar nih bayinya lahir terus mengalami gizi yang tidak baik, itu gizinya tidak bagus. Kalau misalkan cepat diantisipasi dengan pemberian makan yang bagus, gizinya dibagusin lagi, nah itu tidak mengecil kemungkinan akan terjadi stunting. Bisa dihindari stunting ini. Tapi kalau keadaan gizi buruk yang terus menerus kemudian tidak langsung ditanganin, nah ini besar kemungkinan anak akan mengalami stunting. Seperti itu ya. Kalau keadaan gizi buruknya itu terus menerus bahkan sejak dalam kandungan, inilah yang akan menyebabkan anak tersebut menjadi stunting. Kemudian juga dampaknya juga ini ya, ada jangka pendeknya dan ada jangka panjangnya. Nah kalau untuk jangka pendeknya gimana Bu Nur? Kalau untuk jangka pendeknya itu yang pertama itu ada peningkatan angka kematian pada balita akibat stunting ini. Jadi kalau mengalami gizi buruk yang terus menerus, kemudian juga pertumbuhannya terganggu, biasanya juga akan mengakibatkan dampak kematian ya. Kemudian perkembangan kognitif, motorik dan verbal pada anak juga tidak optimal, sehingga
kapasitas belajar menjadi menurun di sekolah. Nah ini kan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak ya, sehingga produktivitas atau SDM manusia, sumber daya manusia saat dia dewasa lagi menjadi kurang SDM produktivitasnya, karena ini generasi yang harusnya menjadi generasi yang unggul, kemudian produktif, menjadi SDM yang berkualitas, karena gangguan tumbuh kembang ini kan pertumbuhan otaknya terhambat, tidak menjadi generasi yang cerdas yang diharapkan bisa membangun bangsa gitu, seperti itu gitu kan. Kita kan mengharapkan generasi kita setelah kita ini menjadi generasi yang unggul sehingga negara menjadi maju karena produktivitasnya ya. Nah, ternyata kalau generasi kitanya yang dilahirkan ini banyak yang mengalami stunting, gagal tumbuh kembang, pertumbuhan kognitif dan pertumbuhan otaknya terganggu, bisa terhambat. Nah, ini tidak bisa diharapkan menjadi SDM yang berkualitas seperti itu ya. Kemudian jangka panjangnya postur tubuh tidak optimal saat dewasa, lebih pendek dibandingkan umumnya. Jadi ini bukan ras ya. Kalau orang ada ras juga kan, orang luar negeri misalkan bule-bule kan lebih tinggi karena memang rasnya. Kalau di kita kan tinggi normal, sudah tahu ya normal Indonesia seberapa. Nah ini lebih pendek lagi gitu kan. Kemudian risiko penyakit obesitas dan penyakit lainnya gitu. Jadi karena gangguan tumbuh kembang tidak tinggi, biasanya ini melebar ke samping, tubuh terusnya ke samping bukan ke atas. Kayak apa gitu? Kayak iklan ya, tubuhnya tuh ke samping bukan ke atas. Harusnya kan yang bagus kan tubuh tuh ke atas bukan ke samping. Nah ini akhirnya kan karena tubuh yang samping menjadi obesitas ya. Dan penyakit tentu saja kalau obesitas ini penyakit yang lain tuh datang. Kemudian menurunnya kesehatan reproduksi bagi perempuan gitu, atau pada laki-laki juga bisa karena gangguan banyak penyakit diakibatkan oleh obesitas gitu. Akhirnya kesehatan reproduksi juga menurun. Nah ini kalau misalkan banyak yang sakit ya karena masa dewasanya sakit, kemudian peningkatan biaya kesehatan, kemudian kerja dan produktivitasnya pada saat dia dewasa nanti tidak optimal. Nah ini dampaknya tuh sangat panjang ya saat kehidupan selanjutnya, bahkan bagi bangsa dan negara. Karena itu pemerintah kita ini benar-benar konsen banget terhadap pencegahan tentang ini ya. Jadi karena dampaknya sangat itu sampai ke kita dewasa nanti. Makanya ayo kita sama-sama cegah stunting dengan cara penuhi gizi hamil dan pada saat bayi dan balita ya, itu yang terpenting. Oke, kemudian apa saja sih yang bisa mencegah stunting? Tadi kan sudah ya. Nah ini kan tadi ASI eksklusif nih, ternyata luar biasa manfaatnya nih Bu Nur. ASI eksklusif ini. Iya, ASI eksklusif itu bisa cegah stunting ternyata kita ya. Gimana tuh? Nah, stunting itu bisa diintervensi dengan 10 cara. Ya, apa aja tuh Bu Nur? 10 cara intervensi nih bisa stunting. Diingat-ingat ya hadirin semua. Yang pertama Bu, apa Bu? Yang pertama itu ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Bagi ibu hamil nih ya, coba cek tablet tambah darah yang dikasih sama petugas kesehatan atau bisa dibeli sendiri. 90 tablet ini minimal sudah siap kita minum selama 9 bulan gitu. Tapi dihitung lagi apa masih banyak nggak nih nggak diminum-minum, jangan malas untuk meminum obat tablet tambah darah. Coba itu jangan malas meminum obat tablet tambah darah bagi ibu hamil terutama ya. Ini ditekankan kembali, hanya 1 tablet sehari kan gitu. Ayo jangan malas gitu, karena ini bisa menjadi pencegahan anak kita menjadi stunting juga. Ini salah satunya ya. Kemudian yang kedua? Yang keduanya itu pemberian makanan tambahan ibu hamil. Nah ini ibu hamil nih harus banyak ngemil, makanan yang bergizi ya, tentunya sayur buah, kemudian
yang berkualitas, makanan-makanannya dijaga. Nah, dari hamil tuh harus dijaga makanannya. Kadang-kadang pengennya mie instan atau apa, coba dikurangin ya. Iya. Terus yang ketiga Yang gizi ketiga, tadi ya. sama pemenuhan gizi. Kalau yang ketiga itu pemenuhan gizi. Iya, isi piringku ya, isi piringkunya diperhatikan. Karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan ya, itu harus diperhatikan komponen 4 hal itu ya. Kemudian yang keempatnya persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli, harus di fasilitas kesehatan ya intinya Bu. Jadi kalau ada apa-apa bisa ditanggulangi secara dini ya, kalau misalkan ada. Jadi sekarang mungkin semuanya sudah banyak ya, sudah hampir semuanya di paskes. Harus melahirkan harus di paskes. Kemudian yang kelima itu IMD, inisiasi menyusui dini. Nah ini bisa dikomunikasikan dengan bidan yang menolong saat persalinan untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Karena ini merangsang anak untuk melatih menyusui secara bagus ya. Jadi kalau misalkan dengan inisiasi menyusui dini, bayi itu akan terlatih menyusu. Ya, itu jadi dirangsang melatih menyusunya dia bagus. Nah, kalau dilakukan IMD ini bisa dikomunikasikan dengan dokter atau bidan yang nanti akan menolong persalinan. Dan biasanya petugas kesehatan sudah tahu ya. Biasanya bayi-bayi yang lahir akan di IMD-in sama ibunya, sama petugas kesehatan. Kemudian itu yaitu melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bersih ya, bersih di rumahnya, bersih. Jaga kesehatan gitu dengan yang sederhana kan mencuci tangan dengan sabun setiap mau makan atau setelah melakukan aktivitas ya. Kita harus cuci tangan karena tidak tahu dari tangan ini kan bersumber berbagai macam penyakit ya. Sering-sering cuci tangan, mandi 2 kali sehari, sikat gigi, seperti itu sih PHBS tuh ya. Nah, jadi bersih-bersih personal hygiene-nya diperhatikan juga dan sanitasi lingkungan. Tidak ada sampah yang berserakan gitu, seperti itu. BAB di jamban itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya bisa dilaksanakan, itu sederhana ya, yang penting bersih. Kemudian pemantauan pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Jangan malas ke posyandu yang punya balita. Biasanya malas untuk menimbang di posyandu, padahal dekat sekali dengan rumah. Posyandu kan didatangin sendiri oleh petugas kesehatan ya. Nah itu fungsinya ya penting, karena kalau kita pantau pertumbuhan tinggi badan, berat badan balita kita, misalkan ternyata tidak naik, udah beberapa bulan, nah itu perlu dikonsultasikan. Nah kemudian ada nanti penanganannya juga, bisa ya langsung diberikan penanganan, jadi tidak terlambat. Kalau kita tidak memperhatikan tumbuh kembang balita kita ya, nanti kita tidak tahu apakah anak kita kekurangan gizi atau tidak, seperti ini. Kalaupun memang tidak di posyandu ya Bu ya, di fasilitas kesehatan lainnya juga boleh. Iya boleh, ke klinik kemana, berarti kita pantau terus perkembangan dan pertumbuhan anak kita. Yang ke-8, berikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Nah, biasanya di posyandu ya Bu ya, itu ada untuk imunisasi dan pemberian vitamin A setiap bulan Februari itu sama Agustus. Jadi diperhatikan ya, imunisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah itu wajib dilaksanakan ya. Yang itu yang wajib-wajibnya yang 5 imunisasi dasar lengkapnya tuh yang ada di posyandu secara gratis. Ayo ikutin secara lengkap semuanya. Kemudian juga vitamin A-nya setahun 2 kali diberikan kepada putra dan putri kita yang berusia di bawah 5 tahun ya, harus diberikan. Kemudian juga masih eksklusif ya, jangan salah ini. Ada kemarin kita 2 bulan udah dikasih pisang, nah itu jangan ya, karena akan mempengaruhi sekali pertumbuhan ususnya, belum mampu untuk mencerna makanan-makanan berat bayi itu, sehingga nanti bayi menjadi sakit gitu kan. Nah itu cukup ASI sampai 6 bulan ya, cukup dengan makanan cair ya, ASI saja gitu kan, ASI saja. Tidak, kalau memang ada gangguan, misalkan ASI tidak keluar atau memang ada gangguan hal lain yang tidak bisa ibu itu tidak bisa memberikan ASI secara optimal, mungkin bisa memberikan susu formula tambahan. Tetapi jangan makanan padat ya. Kalau memang udah diagnosa dokternya, udah ke dokter memang ibu ini tidak bisa keluar ASI kan, ada banyak sekali ya masalah-masalah seperti itu dibolehkan untuk memberikan tambahan susu formula.
kepada bayi ya yang memang ada permasalahan. Tapi kalau memang ASINya bagus, kemudian bisa menyusui dengan baik, harus ASI konsumsi selama 6 bulan. Kemudian berikan makanan pendamping ASI untuk bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Nah, MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi ini hanya pendamping saja sifatnya ya. Jadi tetap ASI diberikan selama 2 tahun dengan pendamping. Maka jangan misalkan 6 bulan selesai ASINya makan terus makan. Nah, itu tetap ASI tetap diberikan juga makanan tambahan dan yang berkualitas. Ya, berkualitas. Pupuk anak juga masih mau tuh usia segitu masih mau diberikan apapun ya. Bisa memberikan. Kalau udah gede dulu ya biar. Kalau udah tahu rasa biasanya agak susah anak-anak pengalaman. Kalau masih 6 bulan itu udah puas-puas banget kita memberikan apapun yang sehat-sehat gitu kan. Itu dikasihnya pas 6 bulan apa setelah 6 bulan selesai baru dikasih? Apanya? Untuk MPASI. Oh enggak, memasuki 6 bulan. Memasuki 6 bulan sudah bisa. Jadi pas 5 bulan selesai, nah 6 bulan boleh ya. Itu jadi 6 bulan pas memasuki masa hari ke-6 itu langsung diberikan. Tapi ya jangan langsung kaget yang berat banget ya. Jadi ada tahapannya juga, mungkin bubur buah dulu. Bubur buah itu kan bubur buah. Jadi satu varian makanan, misalkan hanya melon misalkan. Jadi pure namanya pure ya. pure ya. Pure gitu. Pure melon misalkan papaya boleh satu jenis. Kemudian bertahap hari ketiganya boleh di-mix kayak gitu. Harus diganti-ganti ya. Harus variasi makanannya. Baik, seperti itu saja mungkin ya tentang stunting ini. Apabila ada yang bertanya silakan chat di kolom komentar baik di live Facebook atau di live Instagramnya. Baik Bu Nur, kayaknya sudah ya? Sudah cukup Bu. Kita kayaknya udah berbincang di sini udah selama 30 menit atau lebih ya. Lebih tentang stunting. Iya. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan lagi Bu Haya? Kalau untuk stunting ini kan tetap ya, cegah stunting itu penting, harap diingat-ingat gitu bagi yang akan mempunyai anak ataupun yang sedang hamil gitu. Ayo gitu lakukan yang tadi kita sudah sebutkan ya untuk menjadikan anak kita terbebas dari stunting ini dan menjadi anak generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat dan produktif. Nah, itu saja. Dan kayaknya udah deh. Kita ada panjang lebar lagi. Udah panjang lebar. Ya sudah. Baik Lopas, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk Lopas semuanya. Kita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.